Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya para adik-adik semuanya dan para peserta didik semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sehingga kita dapat selalu melaksanakan aktivitas kita yaitu menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini Bapak yaitu saya sendiri Hadi Nur Fauzi akan mengajarkan kepada adik-adik semua pelajaran baru kita yang bernama pelajaran kita yaitu mutolaah. Nah, Faizan hazal yaum sangat ta'alam darsunal jadid yakni darsunal mutolaah. Alhamdulillah nih semuanya para peserta didik yang udah beranjak ke kelas 2. Artinya sudah naik satu tingkat dari kelas yang sebelumnya yaitu kelas 1. Kalian itu diajarkan dasar-dasar tentang bahasa Arab. Nah, di kelas 2 ini kalian sudah mulai yang namanya diajarkan untuk bisa berbahasa Arab. Maka dari karena itu pelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini menggunakan tulisannya semuanya menggunakan tulisan bahasa Arab. Nah, maka saya mohon kepada adik-adik agar fokus nantinya. Sebelum itu, Kak Hadi akan memulai absen dulu ya. Yang pertama, Ahmad Fairuz. Oh, ada Ahmad Fairuz ya. Selanjutnya, di situ ada Abdul Manaf. Ada Abdul Manaf. Wah, hadir Abdul Manaf. Alhamdulillah. Selanjutnya, Abdullah. Abdullah juga hadir. Berarti di kelas ini ada 3 orang. Nah, semuanya hadir semuanya. Baik, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin semuanya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik para peserta didik semuanya, Kak Hadi akan share screen materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu al-mutolaah. Faidan darsuna fi hadzal sobah yakni al-mutolaah. Pelajaran mutolaah yaitu pelajaran tentang kisah-kisah. Jadi di sini di dalam pelajaran ini banyak kisah-kisah. Nah, ini bagi adik-adik yang memiliki buku, bukunya seperti ini. Buku ini pelajaran mutolaah untuk kelas 2 Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Itu judulnya Al-Asadu Wal-Fa'ru, tuh bisa dilihat di layar Al-Asadu Wal-Fa'ru. Nah, bagi adik-adik yang memiliki buku, silakan dibuka di halaman 23. Dibuka halaman 23. Judulnya yaitu Al-Asad Wal-Fa'ru. Di bagian bawah itu ada. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, ini dari gambarnya. Dari gambarnya ini kita sudah mengetahui nih Al-Asad wal-Fa'ru itu apa? Yaitu 2 hewan yang mana mempunyai tipikal yang berbeda. Al-Asadu artinya singa. Wal-Fa'ru artinya apa nih? Tikus ya, di sini tikus. Al-Asad singa. Wal-Fa'ru tikus. Wa itu dan tikus. Singa dan tikus gitu ya. Baik, kalau sudah kita lanjut ke slide berikutnya ya. Maka disimak 3 orang ini, harap disimak dan mudah-mudahan semuanya paham dan mengerti. Nah, di sini ada kosakata. Nanti silakan ditulis ya bagi adik-adik semua, karena kita membutuhkan waktu yang sebenarnya waktunya panjang. Tapi Kak Hadi ingin kita belajar tematis saja ya, secara tematis. Al-asadu artinya singa. Di sini al-asad itu hewan
Yang tadi ada di slide yang pertama tuh. Itu al-asad, singa. Selanjutnya habba. Habba di sini artinya istaiqozo. Kalau nanti kita akan lihat kisahnya habba minan naumi, itu di dalam kisah tersebut. Artinya istaiqozo yang bermakna bangun. Nah, itu seperti itu ya. Selanjutnya syara'a, atau syara'a ini ibtada'a, bukan saro'a. Ini pakai shin. Ada titiknya 3. Syara'a artinya ibtada'a, artinya mulai. Khola'an mempunyai juga artinya taroka, melepaskan. Ahsibu, atau juga bisa juga azunnu, yang bermakna saya mengira. Godbanu bisa juga syadidul ghadab, yaitu sangat marah. Za'aro soha, atau juga sowata, artinya meraung. Selanjutnya kosakata berikutnya yaitu kobaldo, yang berarti amsaka. Artinya dalam bahasa Indonesia menangkap. Nah ini ya, kobaldo yaitu menangkap. Musa'adatun artinya pertolongan. Nah ini musa'adatun, pertolongan. Tadorro'a, tadowa'a, bisa tadorro'a, ataupun arti dalam makna lain tadowa'a, yang artinya merendahkan. Yaqridu, makna lainnya yaqta'u bisini, yang artinya menggigit atau menggerogoti. Ini yaqridu. Rokolahu artinya mengasihani atau rohimahu. Maziyatun, nah nih lihat nih, maziyatun. Maziyatun artinya fadlun atau kelebihan. Nasoba, makna lainnya aqoma, yang berartikan mendirikan. Mandunaka, makna lainnya man asfala minka, yaitu artinya orang yang lebih rendah darimu. Syarokun, makna lainnya syabakatun, yaitu memiliki arti perangkap berbentuk jaring. Nah, baik para teman-teman dan para adik-adik semuanya, kalau kita sudah mencatat slide ini merupakan mufrodat daripada pelajaran yang akan kita pelajari di pagi hari ini, yaitu tentang al-asadu wal fa'ru, yaitu singa dan tikus. Nah, ini kisah yang sebenarnya kisahnya udah nggak asing lagi, karena kalau kita di waktu kecil tuh sering mendengarkan buku-buku cerita itu pasti ada kisah yang singa dan tikus ini pasti ada. Kisahnya cukup melegenda. Nah, ini kita langsung mulai ke slide berikutnya. Langsung ke kisahnya. Ya, diharap perhatiin semuanya ya. Nanti bagi yang tidak paham, silakan ditulis misalnya kalimat mana yang nggak paham, atau bagian sebelah mana mufradat yang nggak paham, nanti bisa ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asadu wal fa'ru, artinya singa dan tikus. Kana asadun naiman fa'ata fa'run wa masya ala roksihi. Karena yang memiliki arti suatu ketika. Karena ini fi'lul madi. Kalau kita belajar nahwunya namanya karena fi'lul madi. Asadun naiman. Asadun artinya singa. Naiman artinya tidur. Jadi suatu ketika ada singa yang tidur, maka pas singa itu tidur pada suatu hari itu, fa'ata fa'run wa masya ala roksihi, datanglah seekor tikus, dan tikus tersebut masya ala roksihi, berjalan di atas kepala singa tersebut. Nah, jadi pada suatu ketika ada singa yang tertidur, dan tiba-tiba itu ada tikus. Tikus itu datang jalan di atas kepalanya, kepala singa. Fahabba minan naumi gotbana. Fahabba. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Di sini ada fahabba.
Fahabba di sini artinya bangun. Nah, ini ya, artinya bangun. Fahabba atau istaiqadha. Fahabba minan naumi ghadbana, maka terbangunlah singa itu dari tidurnya ghadbana, dalam keadaan marah. Ghadbana ai ghadabun. Nah, gitu ya. Jadi singa itu terkejut dari dia bangun dari tidurnya dalam keadaan marah. Wa qabadu ala fa'ri liyaqtulaha. Dan singa tersebut menangkap tikus itu untuk dia bunuh. Nah, jadi ketika dia sudah marah karena tadi pas di awal itu pas dia tertidur pulas dia digangguin sama tikus karena tikus jalan di atas kepalanya itu, akhirnya singa tersebut marah dan dia menangkap tikus tersebut untuk dibunuhnya. Nih, liyaqtulahu. Fabaka fa'ru wa tadarra'a hatta raqalahu qalbul asadi wa khalla anhu. Fabaka fa'ru artinya maka menangislah tikus itu, wa tadarra'a dan dia juga tikus tersebut melas. Ya tahu melas ya. Melas itu kayak menyesali kesalahannya gitu. Hatta rokok sampai-sampai rokolahu qalbul asad, hati singa tersebut merasa kasihan terhadap tikusnya. Hatta rokok lahul kolbul asadi wa kholla anhu, dan melepaskan tikus tersebut. Kholla artinya melepaskan, anhu tikus tersebut. Wasaniyal yaumi, dan pada hari yang kedua dan pada hari yang berikutnya, waqo al asadu fi syarokin nasobahu lahus soyaduna. Waqo'a artinya terjatuh. Jadi singa tersebut terjatuh fi syarokin, di dalam perangkap, nasobahu lahus soyaduna, yang mana perangkap tersebut dipasang oleh soyaduna. Soyaduna di sini artinya pemburu. Jadi ada perangkap yang mana perangkap itu dipasang oleh pemburu, dan akhirnya singa tersebut tuh nggak tahu, pas dia lagi jalan dia nggak tahu bahwasanya itu ada perangkap dan dia terprosok. Akhirnya dia masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh para pemburu. Fasoroho waza'aro hatta sami'ahu zalikal fa'ru. Fasoroho artinya maka bersuara lah atau meraung. Waza'aro, jadi dia meraung dengan suara yang sangat keras. Hatta sampai-sampai, jadi ketika dia singa tersebut tertangkap oleh perangkap yang dibuat oleh pemburu, dia langsung meresponnya dengan meraung dengan suara yang sangat keras. Hatta sami'ahu zalikal fa'ru, sampai-sampai tikus itu mendengar suara raungan singa tersebut. Nah, ini ada manfaatnya tikus itu dilepasin ya. Nanti kita bakal lihat lagi selanjutnya kisahnya. Fa asro'a limusa'adatihi, maka bersegeralah tikus tersebut untuk menolongnya. Ya, di sini fa asro'a artinya bersegera, limusa'adatihi untuk menolongnya. Maksudnya hi-nya kembali kepada si asad tadi, kepada si singa. Wa qala lahu, maka berkata tikus tersebut. Nah, tikus tersebut berkata kepada siapa? Kepada singa yang terperangkap tadi. La takhaf. Nih di sini dia bilang la takhaf, artinya jangan takut. Fa ana ukhallisuka, bahwasannya aku akan menolongmu. Wasyara'a di sini artinya ibtada'a atau memulai, dan memulailah yaqridul habla bi asnanihil haddadi, dan memulailah tikus itu memotong yang namanya habla. Yaqridu menggigiti, menggerogoti gitu ya. Yaqridul habla. Habla di sini artinya tali perangkap, bi asnanihi dengan gigi-giginya, al-haddati. Al-haddati artinya dengan gigi-giginya yang tajam. Hatta sampai koto'ah,
Qata'ahu artinya sampai memotongnya atau sampai talinya itu putus. Wa kharajal asadu saliman, dan keluarlah singa tersebut dalam keadaan selamat. Hatta qata'ahu wa kharajal asadu saliman, sampai memotongnya atau memutusnya dan keluarlah singa tersebut dalam keadaan saliman, yaitu keadaan selamat. Wa syakarahu, dan dia itu berterima kasih, syukron kasiron, dengan terima kasih yang banyak kepada, tentunya kepada si tikus atau si fa'ru itu yang telah menolong singanya. Selanjutnya summa qala lahu, nah ini yang berkata nih si singa atau si asad itu, si al-asadu. Summa qala lahu, kemudian singa tersebut berkata kepada tikus, ma kuntu ahsibu anna hayawanan dhaifan mislaka yaqdiru ala ma la aqdiru alaihi ana. Yang artinya ma kuntu ahsibu, aku tidak mengira, ma kuntu aku tidak mengira, ahsibu anna hayawanan dhaifan mislaka, bahwasannya hewan yang lemah sepertimu itu, artinya hewan yang lemah di sini ditunjukkan kepada tikus. Anna hayawanan dhaifan mislaka, dhaifan artinya lemah, mislaka itu sepertimu, yaqdiru ala ma la aqdiru alaihi ana. Yaqdiru artinya mampu, ala ma la aqdiru alaihi ana, atas apa-apa yang tidak bisa aku lakukan, gitu ya. Jadi artinya aku tidak mengira ada hewan yang lemah sepertimu. Jadi hewan yang lemah sepertimu itu mampu melakukan apa yang tidak dapat aku lakukan. Memang secara penglihatan itu tikus itu lebih kecil dan singa itu lebih besar. Juga singa itu lebih kuat dan tikus itu pastinya lebih lemah. Makanya si singa itu kaget bahwasannya aku tuh nggak menyangka bahwasannya ada hewan yang lemah sepertimu itu dapat melakukan apa yang tidak dapat aku lakukan, gitu kata si singa. Fa'ajabahul fa'ru, maka dijawablah oleh si tikus. Ini tikus bilang gini, kata tikus, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyatun. Kata tikus kayak gitu. La tahtakir mandunaka, janganlah kamu meremehkan, atau tahtakir di sini kita lihat di mufradat, merendahkan. Jadi janganlah kamu merendahkan. Mandunaka merendahkan orang selain kamu. Janganlah kamu meremehkan dan juga merendahkan orang yang berada di bawahmu atau yang berada lebih rendah di bawahmu. Falikulli syai'in maziyatun, karenanya falikulli, karena setiap sesuatu itu memiliki kelebihannya. Tuh kata si tikus kayak gitu, janganlah kamu meremehkan atau merendahkan orang yang berada di bawahmu, karena setiap sesuatu itu memiliki kelebihannya. Tuh kata tikus seperti itu. Maka si singa ini tentunya pasti merasa dia itu sudah tahu sekarang bahwasannya ternyata di setiap hewan itu, meskipun hewan itu kecil ataupun hewan itu besar, itu ada yang namanya kelebihan dan kekurangannya. Contoh kayak misalnya si Al-Asad itu, singa kalau misalnya merasa terganggu, bisa aja dia itu bunuh yang namanya si tikus tersebut. Tapi karena si singa itu di dalam kisah ini masih memiliki hati, akhirnya dia itu merasa kasihan terhadap tikus dan dia melepaskannya, dan di suatu hari si singa itu terperangkap di dalam perangkap para pemburu, dan akhirnya si tikus itu menolongnya karena dia mendengar suaranya, dan akhirnya terjadilah yang namanya sebuah bantuan dari si tikus, dan akhirnya selamatlah singa itu dengan
dengan bantuan daripada tikus. Nah, mungkin kisah kita cukup sampai sini. Pelajaran yang kita ambil daripada kisah ini cukup banyak. Tadi si tikus bilang, latah takir mandunaka, falikuli syai'in maziyatun. Janganlah kamu meremehkan atau kamu menganggap rendah orang yang berada di bawahmu, karena setiap segala sesuatu itu tentunya memiliki kelebihannya masing-masing. Baik para adik-adik semuanya, mungkin kita cukupkan pelajaran kita sampai sini saja ya. Nanti kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya, tentunya akan lebih seru lagi ceritanya gitu ya. Baik para adik-adik dan para peserta kelas 2 KMI, saya selaku pemateri pada kesempatan kali ini pada pelajaran Mutola'ah ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya banyak kesalahan dan juga banyak hal-hal yang sekiranya kurang dipahami. Mudah-mudahan semuanya paham semuanya ya. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan Hadi harap kalian harus bisa berbicara ataupun mengetahui bahasa Arab karena ini sangat penting. Ini motivasi buat kalian semuanya, karena di dalam belajar itu bukan laksana seperti makan cabai yang ketika setelah makan cabai langsung mulut kita langsung kepedesan, bukan seperti itu. Tapi yang namanya belajar ini dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan al-ilmu bitta'allumi, yang artinya menuntut ilmu dengan belajar. Artinya gini, kita menuntut ilmu itu enggak semuanya pasti masuk. Pasti ada sedikit demi sedikit akhirnya kita bisa menguasai fan ilmu tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada benarnya dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.